Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat semangat pagi semuanya. Oke, jumpa lagi ya dengan Bu Suci. Hari ini kita akan bahas materi baru kita, yaitu tentang sendi. Apa sih itu sendi? Nah, sendi ini masih dalam lingkup sistem gerak ya, nah ya, karena sendi ini adalah hubungan antara dua tulang. Hubungan antar dua tulang gimana? Yang namanya juga hubungan ini pastinya ada sesuatu yang menghubungkan. Komponen yang menghubung antar dua tulang ini yang disebut sendi ini itu merupakan si jaringan ikat. Nah, jaringan ikat mana? Nah, jaringan ikat yang menghubungkan ini adalah jenis jaringan ikat dari tulang rawan. Tetapi siapa tulang rawan kan kita sudah tahu bahwa tulang rawan itu ada yang namanya hialin, fibrosa, elastin. Nah, tulang rawan yang berfungsi untuk mengikat dua tulang ini namanya adalah tulang rawan fibrosa. Nah, yang jenisnya fibrosa matriksnya. Sehingga bisa disebut sendi ini adalah ya tulang rawan fibrosa ini karena apa? Dia menghubungkan antara dua tulang. Nah, sekarang kita bahas apa sih macam-macam dari sendi. Nah, macam-macam dari sendi itu bisa dikelompokkan berdasarkan gerakannya. Berdasarkan gerakan, kita kenal bahwa ada yang namanya 3 sendi. Nah, gerakan apa sajakah itu? Nah, yang pertama itu namanya sendi yang jenisnya sinartrosis. Selanjutnya, ada yang disebut juga dengan amfiartrosis. Sedangkan yang ketiga adalah diartrosis. Nah, di 3 jenis sendi ini bisa kita bedakan bagaimana kemampuan pergerakan sendi tersebut. Mari kita bedakan. Nah, untuk yang sinartrosis, dia memiliki bentuk gerakan yang sangat terbatas. Bahkan dia tidak bisa bergerak atau disebutnya kita sering sebut juga dengan sendi yang gerakannya mati. Gerakannya mati. Sedangkan untuk yang amfiartrosis, ini adalah sendi yang gerakannya terbatas. Sendi dengan gerakan terbatas. Sedangkan untuk yang diartrosis, dia itu berarti kan dia ada dua ya, yang dan sangat bebas. Sehingga gerakannya ini, sendi gerakannya sangat bebas. Nah, dari sini kita sudah bisa membedakan bahwa yang namanya sinartrosis, sinar. Kita ingat yang namanya sinar itu kan cahaya ya. Ketika kita terkena cahaya dengan sangat kuat, otomatis kita akan bisa mati. Nah, untuk amfiartrosis, amfi amfibi, nah dia punya, jenis apa namanya, lingkungan hidupnya itu yang terbatas hanya di 2 alam saja ya. Sedangkan untuk yang diartrosis berarti dia gerakannya sangat bebas. Oke, sampai sini kita bisa lihat ini ya, sesuai dengan ini ya. Oh, yang sinartrosis itu immovable. Dia tidak mampu melakukan gerakan atau dia disebutnya sendi mati. Sedangkan untuk yang amfiartrosis, dia bisa melakukan sedikit gerakan saja. Sedangkan untuk yang diartrosis itu, dia mampu melakukan gerakan yang sangat bebas. Sekarang kita bahas ya satu-satu mengenai sendi. Oke, cek. Lanjut ke tahap berikutnya. Nah, sekarang kita akan bahas yang namanya sendi sinartrosis, di mana sendi sinartrosis ini, oke, coba kita bahas dulu. Sendi sinartrosis ini merupakan sendi yang dipersatukan oleh visura. Nah, sendi yang dipersatukan oleh visura, apa itu maksudnya?
disebabkan oleh fisura. Kita akan tahu apa itu fisura. Apa itu fisura? Nah, fisura itu adalah patahan-patahan dari tulang. Jadi patahan-patahan ini itu bukan patahan yang dalam arti kata patah, retak dengan patah, terpecah seperti itu ya. Jadi arti dari fisura itu sendiri, fisura itu lawannya adalah, fraktura. Fraktura itu benar-benar patah, tapi fisura ini hanya patahannya saja, jadi tidak benar-benar patah. Nah, retak retak sih bisa kita bilang juga dengan retak ya. Oke, hampir sama sih. Nah, dia retak. Retak kan bukan berarti dia patah dan terpisah, ya. Nah, fisura ini adalah sendi yang disatukan dengan fisura sinerosis. Nah, contohnya ini nih. Jadi ini berupa patahan-patahan nih. Nah, dia berupa retak-retakan tetapi dia ini menyatu. Iya, ini fisuranya nih. Ini namanya fisura. Nah, selanjutnya ini juga contohnya adalah fisura. Kalau kalian bisa lihat ini ya. Nah, ini kalau kalian lihat ini seperti patahan. Nah, ini namanya fisura. Nah, kenapa kok bisa? Ya, karena fisura ini terdiri dari karena fisura ini merupakan komponen dari jaringan ikat. Nah, jaringan ikat apa? Ya, jaringan ikat tadi yang tulang rawan itu ya fibrosa, jaringan ikat. Nah, selanjutnya kita akan bahas, ada berapa macam sih dari sendi-sendi sineartrosis ini? Nah, kalian bisa lihat sendiri nih ya, bentuknya ada 2. Oke, bentuk dari sendi sineartrosis itu ada 2 sendi mati ya, yang kedua. Yang pertama, kalau kalian lihat nih, itu adalah sendi-sendi yang fisura-fisura yang digabungkan tanpa adanya jaringan ikat ya. Nah, dihubungkan berupa jaringan ikat saja nih, ini yang benar-benar fisuranya. Fisura asli. Nah, iya kan seperti fisura asli. Tapi untuk gambar yang kedua, ini fisuranya seperti sudah mengalami pengerasan, seperti bentuknya seperti tulang. Nah, tulang ini adalah berupa tulang rawan. Nah, oke. Nah, oleh karena itu, macam dari visera sendiri, nah, macam dari sendi sineartrosis sendiri, itu dibagi menjadi 2. Dibagi menjadi 2. Yang pertama, itu yang disebut simfibrosis. Simfibrosis. Yang kedua ada yang disebut sinkondrosis. Oke. Nah, sekarang kita bahas satu persatu. Simfibrosis dan sinkondrosis ini berasal dari kata dasar fibrosa, ini ya. Nah, ini dari kondrosis. Nah, berarti kan kita sudah tahu dong apa perbedaannya dong. Nah, dari kata dasarnya saja, ini simfibrosis dari kata-kata fibrosa, sedangkan sinkondrosis dari kata-kata kondrosis. Fibrosa itu merupakan matriks dari jaringan ikat ya. Ini merupakan matriksnya. Matriks dari jaringan ikat berarti untuk sendi sineartrosis yang simfibrosis itu pengertiannya bisa kita uh, jabarkan sebagai sendi yang menghubungkan tulang sendi yang menghubungkan tulang
sendi menghubungkan tulang dengan dibantu oleh, nah ini nak, jaringan ikat. Jadi jaringan ikatlah yang membantu si tulang-tulang ini bersatu, atau si fibrosanya ini ya, matriks fibrosanya. Nah, contohnya di mana, nah? Contohnya bisa kita lihat sendiri, ada di dalam tulang-tulang tengkorak kita. Oke, selanjutnya kita akan bahas untuk yang sinkondrosis. Kalian sudah tahu sendiri bahwa sinkondrosit atau kondrosit itu merupakan nama lain dari tulang lawan. Oke, oleh karena itu, untuk sinartrosis, sinkondrosis, sendi ini merupakan sendi yang menghubungkan tulang dengan dibantu oleh tulang lawan. Nah, letak dari sendi sinartrosis sinkondrosis ini bisa kita lihat ada di dalam tulang, di segmen-segmen antar tulang belakang serta yang ada di dalam tulang rusuk kita ya. Coba kita lihat di sini. Nah, di sini adalah ini sendi-sendi ini visura asli ya yang dihubungkan dengan jaringan ikat. Jaringan ikat fibrosa. Sedangkan kalau ini yang tulang rawan, berarti untuk yang ada di tulang tengkorak kita, itu jenisnya adalah sendi simfibrosis. Sedangkan untuk yang ada di tulang-tulang rusuk kita, ini yang menghubungkan antara tulang rusuk dengan tulang dada, ini adalah tulang rawan, ya, ini adalah visuranya tulang rawan. Oleh karena itu, ini disebutnya sinartrosis sinkondrosis. Oke ya, yang berasal dari simfibrosis ini karena hubungannya adalah fibrosa atau jaringan ikat fibrosa, sedangkan untuk yang sinkondrosis karena penghubungnya adalah kondrosit atau tulang rawan. Oke, selanjutnya kita akan menjelaskan tentang sendi-sendi amfiartrosis. Mari kita pelajari. Apa itu sendi-sendi amfiartrosis? Sendi-sendi amfiartrosis merupakan sendi yang memiliki kemampuan gerak terbatas. Dia masih mampu bergerak walaupun dia itu terlihat diam. Oke, nah apa itu sendi amfiartrosis? Ada berapa macamnya? Mari kita bahas. Nah, si amfiartrosis ini tadi yang sudah saya ceritakan bahwa gerakannya terbatas. Nah, untuk macamnya, macam sendi amfiartrosis itu dibedakan berdasarkan jaringan penyusun, jaringan pengikatnya. Macamnya itu ada 2. Yang pertama disebutnya simfisis, sedangkan yang kedua disebut juga dengan sindesmosis. Mari kita bahas apa itu simfisis, apa itu sindesmosis.
Nah, untuk simfisis, kita itu bisa menjelaskan bahwa hubungan antar dua tulangnya itu dihubungkan oleh si tulang rawan. Oleh tulang rawan. Sedangkan untuk sindesmosis itu merupakan hubungan antar dua tulang di mana dia dihubungkan oleh selain tulang lawan seperti yang tadi pada sinartrosis, simfibrosis ya. Nah, dia ini oleh serabut dan ligamen, hanya oleh jaringan ikat saja. Nah, jaringan ikatnya itu yaitu si ligamen dan serabut-serabutnya. Oke, sampai sini jelas. Nah, sekarang kita bahas contohnya. Mari kita amati gambar berikut ini. Nah, kita sudah tahu bahwasannya ada dua jenis dari sendi amfiartrosis, di mana ada simfisis dan sindesmosis. Untuk yang simfisis, hubungan antar tulangnya itu dihubungkan oleh tulang rawan. Sedangkan untuk yang sindesmosis, dihubungkannya oleh jaringan ikat berupa ligamen dan serabut. Mari kita amati pada gambarnya. Nah, dilihat di sini uh, pada tulang kemaluan, di situ ada struktur yang namanya tulang rawan di situ ya. Tulang rawan ini tulang pada vagina perempuan. Tulang rawan pada vagina perempuan. Nah, vagina perempuan. Nah, di sini. Terus selanjutnya, ini ada di segmen tulang belakang. Nah, karena ini berupa tulang rawan, oleh karena itu, contohnya pada simfisis itu ada dua, yaitu yang pertama adalah hubungan tulang kemaluan di wanita. Selanjutnya, yang kedua adalah hubungan antar ruas tulang belakang. Nah, itu ya contohnya. Nah, selanjutnya untuk yang sindesmosis, dia ini kan dihubungkan oleh si jaringan ikat ligamen atau serabut. Coba kalian lihat di sini ada ligamen yang menghubungkan antara tulang tibia dan fibula yang ada di kaki kita. Nah, di sini ada ligamennya sehingga contohnya adalah sini ya, yaitu hubungan antara tibia dan fibula. Nah, ini kan kalau di kaki. Nah, kalau di tangan juga ada, yaitu hubungan antara tulang pengumpil dan hasta. Oke, sampai sini jelas. Untuk yang sendi amfiartrosis, mari saya tutup dulu. Nanti kita akan lanjutkan ke materi yang sendi-sendi diartrosis. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.